Oke, teman-teman, kita kembali lagi ngobrol dengan Pak Bayu. Teman-teman bisa dilihat ini di sini sudah disajikan secangkir minuman herbal. Masih kelihatan uapnya ya. Tapi jangan dibaca tulisannya ya. Ini isinya bukan Teh. bukan promosi juga. Saya coba dulu Pak ini Pak. Ini panas Pak. Panas ya? Seger. Bentar Pak. Ini rasa agak lain Pak. Ini bukan salam manis ya ini. Bukan Pak. Ini resep apa lagi nih Pak? Ini baru atau bagaimana? Ini resep baru Pak. Yang baru kita luncurkan. Hmm. Ya, baru hari ini kita buat. Baru hari ini tadi ya. Baru hari Dapat mimpi apa gimana? Biasanya jenengan kan dari mimpi. Enggak juga lah. Kita luncurkan ini karena satu Pak. Sekarang gaungnya kan sudah mulai dikeluarkan nih. Gaungnya dulu. Bahwa akan ada virus baru. Oh, virus. Yang akan menyerang paru-paru. Kita sendiri ngalami nih di tempat pelatihan. Iya. Kena batuk Setiap semua ya. ganti peserta pelatihan sembuh. Iya. Datang peserta baru kambuh lagi, batuk lagi. Saya aja belum sembuh ini. Ini yang kemarin padahal sudah sembuh ini. Iya. Nah, kemudian yang kedua. Kalau virus itu kan selalu ketika kita sembuh dari satu virus, Pak. Iya. Kita kan punya antibodi. Pasti. Dan ketika virus yang sama nyerang kita, virus itu tidak akan mampu. Kecuali virus yang berbeda. Virus yang baru ya. Virus yang baru. Karena itu kalau influenza, itu virusnya selalu mutasi. Gitu ya, selalu dia meningkat. Berubah ya. Bukan meningkat, bukan juga. Mutasi, berubah. Mutasi berubah ya. Berubah. Dan setiap perubahan itu berbeda komposisi. Sama-sama virus. Karena itu percuma kalau orang divaksin dengan virus influenza. Karena apa? Virusnya setelah divaksin kena lagi virus yang lain. Yang berbeda. Yang berbeda. Otomatis vaksin yang pertama tadi nggak berguna. Nggak berguna. Karena virusnya ganti lagi. Nah, kenapa saya harus membuat ini, Pak? Kita sebagai herbalis. Dan kita juga sudah dipercaya masyarakat, Pak. Yeah. Karena itu, terbaik yang ada di Indonesia adalah kemandirian di dalam kesehatan. Bagaimana menjaga paru-paru kita, tubuh kita, supaya tidak mudah kena virus. Lawannya virus hanya satu, antibodi. Antibodi. Berarti kita harus membangun antibodi yang diberi makanan, mampu membangun antioksidan, dan membunuh segala macam virus. Ini kita sama-sama gak batuk ini Pak. Ya, betul, Coba kita minum sama-sama, reaksinya 10 menit saja. Suara saya tadi gak hilang. Saya minum baru 3 tegukan, alhamdulillah ini sudah baik ini. Langsung jreng. Masih panas bajalnya. Enggak lah, coba minum Pak. Enak langsung Pak. Tentunya diminum dengan doa. Ya doa itu wajib. Tapi wajib lagi adalah ikhtiar. Terus gimana Pak ini? Nah virus ini yang akan melanda diperkirakan kan seperti COVID kembali. Tapi itu kan semua politik. Gitu ya. Virus itu kalau tidak ada yang nyebar dari mana datangnya? Iya betul. Kalau tidak ada yang nyebarkan. Iya juga sih Pak ya. Benar kan? Coba nih gara-gara Bill Gates datang ke Indonesia kemarin. Sudah langsung keluar-keluar. Siap-siap karena virusnya akan datang loh. Kan ini repot. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak lockdown lagi? Bangun antibodinya. Bangun kesehatannya. Makan yang sehat. Minum yang sehat. Syukur-syukur minum jamu rebusan sendiri. Tenang, nanti resep kita akan bagikan. Ya ini tadi apa Pak ini resepnya? Banyak ini sih banyak. Oh banyak ya. Jadi nomor 1, kalau ngatasi
flu Hmm. itu pasti ada lemonnya. Lemon, ada Ini jeruk pakai lemonnya. daun jeruk. Oh, daun jeruk lemon. Ada kapulaganya. Oh. Ada secang. Hmm. Secang untuk daya tahan tubuh, Pak. Hmm. Terus berikutnya ada merica. 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 Ah. Terus berikutnya lagi ada kencur, Pak. Unsur. Kencur itu untuk batuk, pilek. Hmm. Ada kunyit untuk antibiotik. Hmm. 6 macam bahan inilah yang kita ada di sini. Kemudian direbus saja ya untuk komposisi, nanti kita bagikan ya untuk teman-teman. Ceritanya teman-teman kita ini lagi Keserang semua. keserang semua, tertular virus dari peserta pelatihan, karena ini kita dari Seluruh Indonesia. datangnya dari seluruh Indonesia, kemudian dari akhir April ya Pak ya, Sekarang sudah bulan Mei. Mei, Pak. Nah, dari akhir April kemarin, mulainya tanggal 24 sampai sekarang itu sama saja kita tidak berhenti ya. Jadi Non-stop ini. non-stop dari angkatan 32 hingga sekarang itu angkatan ke 36. 6. Jadi dan itu durasinya rata-rata 5 hari semua. Ini bahkan sampai bulan Juli sampai bulan Juli kita non-stop, kita istirahat hanya pas Itulah lebaran haji aja, itu ada aja. Nah, jadi dari banyaknya kita ketemu teman-teman peserta pelatihan, nah kebetulan ada yang datang itu sudah membawa Virus. kondisi sudah sakit, jadi akhirnya menular ke banyak orang. Tapi ya alhamdulillah kita sendiri bisa mengatasinya dengan tentunya Herbal lah ya. herbal, dengan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Betul. Tapi tidak dipungkiri ya Pak ya, manusia itu semua pasti tidak ada yang Begini, Pak. tiba-tiba kebal dengan virus gitu loh. Penyakit itu pasti nyerang kita kapanpun. Hmm. Tetapi pilihan kita untuk harus melawan penyakit. Hmm. Nah, kita sarankan dengan herbal, bukan dengan farmasi. Hmm. Karena apa? Kalau dengan farmasi, kita kan tergantung. Ya. Tetapi jika herbal ini, orang-orang kan bisa buat sendiri-sendiri di rumah. Hmm. Dan itu jauh lebih aman dan jauh lebih efektif. Hmm. Ini yang paling penting. Nah, karena itu harapan saya, ini ke semua peserta ya, semua juga pendengar dimanapun Anda berada. Siapa sih yang bisa menjaga kesehatan kita kalau bukan kita sendiri? Hmm. Siapa yang mikir kesehatan kita kalau bukan diri kita sendiri? Betul, betul. Minta tolong, ayo jaga kesehatannya masing-masing. Semua bahan-bahan ini yang sudah saya rancang, saya berharap ini semua ada di daerahnya Bapak Ibu. Hmm. Sehingga bisa buat secara, ya seandainya beli itu di pasar itu murah lah. Hmm. Hampir gratis lah. Hmm. Seperti itu. Dan murah. Ya. Jadi gini Pak, ya terkait dengan virus yang mungkin bisa saja virus itu bisa saja disebarkan dengan sengaja oleh orang, ya. Bisa juga karena memang benar-benar virus itu memang ada dan menyebar karena terbawa oleh orang. Betul. Tanpa disengaja. Sengaja. Betul. Ada dua macam untuk tentunya. Jadi ada yang memang sengaja serangan senjata biologis. Senjata biologis yang disebarkan. Nah, otomatis kan kita ini tidak tahu, kita juga jangan sampai termakan dengan isu kemudian timbul rasa takut yang berlebihan. Nah, dari situ mungkin ada solusi-solusi yang untuk mencegah, ya itu salah satunya solusinya dengan vaksin. Nah, ada beberapa orang yang mau divaksin dan juga ada kelompok masyarakat yang menolak vaksin. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan Pak Bayu, ya ini menurut pandangan Pak Bayu, bagaimana tentang kapan diperlukannya vaksin itu sendiri? Apakah kita cukup dengan pencegahan ini saja atau memang kita
sudah darurat nih harus divaksin ini, kapan waktu yang tepat kalau sekiranya kita tuh harus divaksin juga gitu Pak? Ya karena ini Kalau kondisi gini Pak Bambang, agak sensitif ya ini ya. kalau kondisi sudah pandemi, Hmm. itu pemerintah pasti perintahkan vaksin total Oh gitu ya. supaya terhenti pengembangannya. Hmm. Karena apa? Nyuruh masyarakat hidup sehat itu Sulit ya Pak. tidak gampang. Betul Pak. Terus yang kedua, mau hidup sehat dari mana? Hmm. Kalau bahan-bahannya tidak ada. Hmm. Coba Pak Bambang ingat, kita bergerak di organik itu sudah berapa tahun saya keluar-keluar. Iya. Dari awal Pak, dari 2013-an kita sudah Iya, keluar-keluar betul. tentang hal itu. Mau enggak pasien itu suruh makan sehat? Nggak mau Pak. Pengennya minum obat terus sehat gitu loh. Inginnya Makannya bebas. makan bebas. Ya gimana ceritanya? Hmm. Terus yang kedua, kita ngomong organik. Hmm. Mulai tahun berapa kita sudah ngomong organik? Ya. Dan berapa orang sih yang ikut? Hmm. Karena apa? Mereka punya prinsip yang penting saya makan, kalau saya sakit ada obat. Hmm. Padahal bisnisnya orang kaya dunia. Jualan obat. Jualan obat. Serius. Karena apa? Obat-obat itu, apalagi obat-obat yang harus tergantung. Hmm. Kayak obat diabetes. Obat diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat. Ya. Kalau tidak Jantung, minum, ya. kesakitan Pak. Ya. Kalau jantung tidak minum, selesai Pak. Selesai. Akhirnya apa? Minum obat seumur hidup. Hmm. Coba hitung, seandainya 1 bulan tidak mahal lah. Ya. 50.000 saja. Ya. Kali Pak ya. Kali berapa juta yang sakit? Hmm. Berapa tahun minumnya? Wah, prospek juga Pak ini. Nah, tapi sayangnya yang punya obat itu hanya ya itu aja. Itu aja. Karena kita Indonesia sendiri sebenarnya obat-obat itu Banyak herbalnya. herbalnya. Maksudnya kalau yang kimia itu Kimia itu ada yang diproduksi di Indonesia, tapi bahannya apa? bahan bakunya BKO-nya, bahan kimia obatnya, itu 95% impor. impor semua. Impor semua. Walaupun ada beberapa yang dari bahan baku semua sudah dibuat. Ada juga yang herbal yang di Indonesia buat. Seandainya negara-negara yang punya BKO, BKO ya. stop. Ya. Apa yang terjadi dengan rakyat Indonesia? Ya. Contoh kayak misalnya obat TBC gitu ya. Obat TBC, stop gitu. Hmm. Selesai Pak. Nggak bisa bernafas semua. Kayak obat jantung gitu. Hmm. Obat hipertensi, gitu. Nah karena itu, Stroke semua. kalau kita tidak sadar dengan kondisi ini, tidak sadar dengan kesehatan kita betul-betul hanya boneka. Hmm. Bahkan beberapa orang nyebutnya agak ekstrim, manusia zombie. Hmm. Nah, itulah yang membuat saya secara pribadi gregetan itu kan di situ. Hmm. Katanya kepengen sehat. Katanya kepengen betul-betul lepas dari obat-obatan. Disuruh makan sehat, enggak mau. Gak mau. Pilihannya Disuruh yang produksi, enggak mau. Nggak mau. Pilih yang enak-enak, yang gampang-gampang, yang instan-instan. Repot. Ya. Nah, karena itu mudah-mudahan di saat resesi ini, kan banyak orang tidak punya uang. Hmm. Mudah-mudahan mereka terpaksa harus mau hidup sehat, Pak. Nanam sendiri, buat obat sendiri. Supaya apa? Itu membangun kesadaran bahwa kita itu lo bisa. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman mulai sekarang coba tanam tanaman yang Herbal lah. herbal yang dibutuhkan suatu saat pasti kita membutuhkan, dan bahkan kalau bisa kita paling enggak 1 hari sekali minum lah ya Pak ya. Minum lah. Jadi misalnya kayak kencur, kayak jahe, Kunyit, kunyit, temulawak, seledri, Asem. kenikir, asam, semua itu mudah sebenarnya ditanam sangat di pekaran. mudah. Masih walaupun orang-orang yang masyarakat urban yang di perkotaan Itu pun bisa. itu pun bisa ya Pak ya, karena kadang-kadang rumah di kota itu juga ada atapnya. Pasti punya gendang. Ya, ada gentengnya, ada daknya, bisa nanam di situ ya, Pak. Betul. Ya, karena ya mungkin ini Pak, semoga saja masyarakat Indonesia yang menonton obrolan kita ini
tergugah hatinya Iya. untuk sadar bahwa kesehatan itu harus diupayakan Iya. gitu. Supaya kita tidak bergantung dengan obat kimia. Jangan mentang-mentang oh ini ada obatnya kemudian kita yang penting ada obatnya kimia yang seperti sampaikan Pak Bayu tadi. Ya perlu diketahui bahwa semua obat-obat yang kita konsumsi tentunya akan berdampak di jangka panjang. Betul. Nah, sekarang gini Pak, kita ngobrolin tentang obat. Obat herbal dan obat kimia. Obat kimia kan juga ada yang berasal dari tanaman-tanaman yang diekstrak secara teknologi kimia untuk memudahkan orang mengkonsumsi, bukan Betul. dalam jumlah yang kiloan-kiloan besar gitu. Nah, tetapi apa perbedaannya ya antara kalau kita meminum obat penurun darah tinggi misalnya atau obat jantung, ya, otomatis bahan-bahan dari produk obat kimia tadi itu kan berasal dari tanaman-tanaman juga. Enggak juga ya. Ada senyawa kimia yang dibuat secara sintetis. Mohon diberi pemahaman juga bagaimana perbedaan antara obat kimia dan obat herbal. Ya, supaya masyarakat juga tahu mana yang pilihan yang paling baik untuk masyarakat antara memilih antara obat kimia atau obat herbal. Karena tidak dipungkiri Pak, kalau obat kimia juga tetap kita butuhkan ya. Tetap kita butuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Urgent misalnya. Nah, bagaimana menurut Pak Bayu menyikapi hal ini tentang perbedaan obat kimia dan herbal dan solusi terbaiknya bagaimana? Begini Pak, ada dua konsep obat. Jadi kalau perusahaan herbal yang sudah sampai level tertingginya, mereka bisa gunakan ekstrak dari tanaman tertentu. Jadi kalau sudah sampai level itu, ya perusahaannya sudah dapat lisen tentang fitofarmaka. Dan dia bisa produksi itu. Tapi yang beda lain adalah yang murni berasal dari sintetis. Dan yang sintetis ini dia jauh bekerja lebih cepat. Gitu ya. Perbedaannya hanya satu. Efek, dampak yang ditimbulkan. Nah, supaya kita bisa sehat, kalau rakyat buat produksi sampai fitofarmaka tidak mungkin. Nggak mungkin, karena itu menggunakan. Karena sudah standarnya sudah standar tinggi sekali Pak. Jadi perusahaan herbal pun itu level tertingginya. Tetapi gerakan kita kan mandiri kesehatan. Iya, mandiri kesehatan. Nah, mandiri kesehatan itu bisa dilakukan. Memang agak repot. Ngerebus gitu. Ngerebus, masak, makan. Jumlahnya ya contoh nih, standar orang-orang semua tahu. Kalau hipertensi ya makanlah mentimun, makanlah belimbing, makanlah apokat. Tetapi kalau dengan obat, kan cuma satu obat. Ya, selesai. Kecil ya. Kecil. Dalam jangka panjang, apakah obat yang kecil tadi akan menyembuhkan? Ya, tidak. Tidak. Tentunya akan tergantung seumur hidup. Tetapi ketika kita merubah makanan kita jadi obat, itu akan bisa memperbaiki organ kita. Memperbaiki pembuluh darah kita. Memperbaiki sistem metabolisme kita. Sehingga kita akhirnya bisa terlepas dari obat. Jeleknya satu, waktunya lama. Butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi kembali ke konsepnya. Mau hidup sehat atau tidak. Ketika kita mau hidup sehat, tidak ada solusi lain. Makanan harus tetap jadi obat. Dan kita juga tetap makan, Pak. Nah, alangkah baiknya. Jikalau setiap keluarga inilah yang bisa memproduksi makanan dan obatnya. Dan itu sangat membantu program pemerintah di dalam Germas.
Gerakan Masyarakat Sehat. Wah, seger tenan ya. Enak, Pak. Jadi tetap harus, artinya gimana tadi Pak tentang antara herbal dan kimia tadi? Jadi begini, itu pilihan. Saya tidak menentang obat kimia. Hmm. Kasus-kasus kalau sudah terlanjur kena diabetes, ya harus diobati. Ya. Tapi masalahnya kan satu, begini loh Pak. Penyakit yang pasti minum obat seumur hidup disebabkan karena 3 hal. Kolesterol, asam urat, diabetes. Ya. Ayo kita lihat sumbernya. Gula yang kita konsumsi sudah tidak sehat. Karena itu saran saya, konsumsilah gula aren, Ya. gula kelapa. Yang kedua, minyak yang kita konsumsi tidak sehat. Kenapa Pak itu minyak? Ya, karena kualitasnya jelek. Hmm. Sehingga semua jadi residu. Bahkan banyak minyak-minyak yang dioplos palsu gitu. Ya, minyak disaring, diproses daur ulang dan sebagainya. Goreng campur plastik biar lebih renyah. Ya. Ngeri. Ya. Itu semua kan menyebabkan kolesterol. Terus yang ketiga, tahu tempe, Pak. Yang paling banyak. Yang sekarang jadi pusatnya sumber asam urat. Dan tiga-tiganya ini kita terkontrol. Tahu, tempe kedelainya dari Impor semua. impor semua. Ya. Minyak kita. Tapi yang bagus diekspor, yang jelek untuk kita. Jadi minyak yang beredar itu mayoritas kualitasnya yang kurang Dari kulit, Pak. dari kulitnya. Kulitnya sawit. Yang dari kerilnya untuk luar negeri. Wah, ngeri juga ya Pak ya. Karena itu lebih baik gunakan kelapa. Tapi sekarang kita juga terlambat. Kelapa sudah tidak mungkin. Satu kelapa sudah tembus hampir lah. 30.000. Enggak lah, 13.000, 10.000 lah. Seandainya 1 liter minyak itu butuh 9 sampai 10, berarti sudah 100.000. Minyak PCO-nya. Minyak kelapanya. Iya. Ya rakyat pasti teriak. Hmm. Terus yang berikutnya gula. Karena itu gula yang kita produksi sudah kurang sehat. Pabrik gula sudah kembang kempis semua. Sudah gunakan gula rafinasi semua. Ya, Gula impor industri. juga ya Pak. Impor juga. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya mumpung masih ada waktu. Bangun kemandirian. Dan kalau kita mencintai bangsa ini dan generasi ke depan, konsep yang kita kembangkan adalah kemandirian. Itu aja Pak. Oh iya Pak, terkait tadi Pak, kapan kita harus divaksin gitu menurut Pak Bayu? Tadi sudah dijawab belum ya? Belum ya? Jadi kalau pandemik itu pemerintah pasti buat program itu. Tetapi semua kan tetap pilihan ada di rakyat. Iya. Kalau tidak mau vaksin, berarti kita tidak boleh sakit. Oh gitu ya. Berarti daya tahan tubuh kita harus fit, harus kuat. Harus dikuatkan. Supaya kita punya antivirusnya. Resikonya satu, berarti kena sakit dulu. Orang divaksin itu kan gini Pak, Bapak sehat nih, Bapak kasih virus. Ya. Virusnya dilemahkan, sama tubuh virus dikalahkan, muncul antibodi. Tapi kan cuma satu virus. Iya. Kalau virusnya mutasi sedikit aja, vaksinnya tidak berlaku. Karena tidak dikenali lagi oleh antibodi. Padahal virus itu ketika menyebar selalu mutasi. Karena dia makhluk hidup dan dia juga kepengen hidup. Iya Pak ya. Mikir anak keturunan ya Pak. Iya, vaksin apa virus pun kepengen dia bergenerasi terus. Generasi anak keluarganya. Nah, karena itulah ya kita tidak ada cara lain. Ayo sehat. Sehat. Ayo sehat. Sudah tidak ada lagi Pak. Gak ada lagi ya. Oke. Baik teman-teman, itu tadi sedikit obrolan kita tentang kesehatan, bagaimana pentingnya kita mengkonsumsi makanan sehat, membuat sendiri minum-minuman sehat, ya tentunya supaya sistem imun kita kuat, tidak mudah terserang virus, walaupun kita sudah berusaha tapi tetap kena juga, tapi paling tidak recovery-nya lebih cepat ya Pak ya. 1 senti di depan hidung kita Pak. Ada miliatan bakteri, miliatan virus, miliatan amuba yang sewaktu-waktu nyerang kita.
Sekarang pertanyaannya kan satu. Kita menghindari itu tidak bisa. Mau pakai masker terus. Mau pakai oksigen sendiri terus. Mau tidak ketemu orang terus. Iya. Tidak ada cara lain. Bangun antibodi. Sehatkan tubuh kita. Supaya kita punya antibodi yang bagus. Dan yang paling penting ya satu. Kalau kita sehat, penyakit tidak bisa masuk. Itu aja titik. Oh, ya. Oke, baik Pak. Nanti kita ini kan agak batuk-batuk, Iya. suaranya jadi agak Ini kan sudah alhamdulillah Serak, Pak. ya. Ini sudah hari ketiga, ini sudah mau pulih nih. Kemarin kan hilang suara kita. kita uji nih Pak, kita minum berapa hari kita bisa pulih karena kita Kalau kan saya lihat ini tadi, mungkin sehari kita sudah baik Mas. sehari ya. Nanti kita cek ya, semua peserta kasih minum Pak. Ya. Ini semua peserta mau kita kasih minum ini teman-teman. Jadi nanti kita lihat reaksinya. Betul. Apakah kita sendiri recovery-nya itu berapa hari kita bisa pulih dari batuk dan pilek. Karena ini kategori batuk dan pilek biasa Ini juga tadi ya. kan radang saya masih kuat Pak. Hmm. Tapi setelah minum ini 1 gelas belum habis ini jauh lebih sudah tidak sakit sama sekali. Saya juga merasakan lebih Ringan. longgar sih. Betul. Jadi gatal-gatalnya itu Mudah-mudahan lah ini jadi solusi untuk penyakit yang akan datang. wes, alhamdulillah. Baik teman-teman. Tentunya teman-teman harus coba resep ramuan apa ini dikasih nama apa tadi Pak? Belum tahu. Belum Nanti tahu, dikasih nama apa terserah lah. Ya, kita belum tahu namanya. Intinya ramuan ini bisa mengatasi untuk teman-teman yang mengalami daya tahan tubuh melemah, ya terkena batuk, pilek atau virus-virus yang mungkin yang menyebar melalui udara atau oksigen. Yang tentunya itu virus yang menyebar melalui udara ini sangat mudah sekali menyebar ya. Tentunya pas kita ngobrol seperti ini bisa juga kita Tertular. terkontaminasi. Saya sendiri sebenarnya juga pas datang ke sini nggak kenapa-napa, tertular aja ini. Insya Allah lah kita semua sehat. Amin amin. Oke teman-teman, terima kasih, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.